Selamat malam Pak Guru, saya Andreas SA dari kelas 11 IS2 absen nomor 3. Pada malam ini saya akan membahas tentang jawaban-jawaban saya dari tugas KD1 Agama. Yang pertama adalah dari pertanyaan apa makna gereja bagi Paus Fransiskus. Menurut Paus Fransiskus, gereja adalah rencana Allah yang ingin menyatukan manusia alias kita dengan Dia, Allah yang Maha Kuasa, sebagai satu keluarga yang besar dan anak-anaknya, dengan maksud agar kita bisa merasakan kasih Allah yang sangat dekat dengan kita, dan juga agar kita bisa merasa dicintai olehnya daripada merasa seperti dibenci olehnya. Lalu yang kedua, ada apa gambaran gereja macam apa yang tergantung dalam cerita ini. Gambarannya adalah sebagai pekerjaan Allah yang lahir dari tindakan dan rancangan penuh kasih yang masuk ke dalam sejarah dengan perlahan dan dengan kasih yang paling agung dari salib. Cinta Tuhan kepada kita, Allah memanggil semua orang untuk bersekutu dan bersahabat dan berbagi kehidupannya dengan Allah sebagai putra-putrinya. Sebuah keluarga yang utuh antara manusia dan Allah, itulah gereja. Lalu yang ketiga adalah apa makna gereja sebagai keluarga Allah. Maknanya adalah ialah pendekatan diri manusia kepada Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga dan sanak saudara, dan juga memperdalam dan mempererat hubungan kita dengan Allah agar kita bisa mencapai surganya kelak. Dan juga gereja dibuat untuk menguatkan kita dari sikap individualisme dan kecenderungan menutup diri, agar kita bersatu dalam kasih Allah. Gereja sebagai keluarga juga ada gereja yang tidak pandang bulu. Berarti mereka mau menerima kita, walaupun kita orang yang kekurangan maupun kelebihan pun mereka mau menerima kita, dan mencintai kita seperti Tuhan mencintai kita dan kita mencintainya kembali. Lalu yang keempat adalah bagaimana sikap kita terhadap gereja. Sikap kita adalah kita harus menghormati dan menjaga perilaku kita dan menghargai kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan menghargai pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita semua. Lalu bersyukur karena Tuhan telah memanggil kita untuk masuk ke dalam keluarganya yang sejati dan penuh sukacita. Kita juga sebagai umat gereja harus bekerja sama dan saling menolong sebagai pertanda kalau kita menghargai pekerjaan Tuhan yang telah menciptakan dan menyatukan kita di dalam kerahimannya. Lalu untuk yang artikel kedua, apa pandangan Paus Fransiskus terhadap gereja Katolik? Menurut Paus Fransiskus, gereja adalah persatuan antara umat Allah yang membentuk persekutuan antara umat Allah yang membentuk diri kita agar kita menumbuhkan iman kita dan akhirnya mengalahkan keinginan daging kita. Gereja juga merupakan pengembangan rohani bagi kita untuk melakukan hal-hal rohani, dan juga gereja mengajarkan kita bahwa yang paling penting dalam hidup itu adalah Yesus Kristus. Karena tanpanya di hidup kita, maka kelompok itu tidak akan berjalan dengan lancar, dan juga kita akan merasa hampa di dalam hidup kita, kayak tidak ada apa-apa yang bisa diperjuangkan dan apapun yang bisa dibela atau yang lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah hal apa saja yang menghambat pertumbuhan umat gereja dalam pergaulan dunia. Yang pertama adalah sikap kita yang individualisme, dan juga sikap kita yang menutupi diri, dan lalu keinginan daging. Sikap ini mempengaruhi pertumbuhan umat. Terkadang manusia tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah ia gapai dan miliki, sehingga timbullah rasa iri dengan orang lain ini. Lalu pengaruh pergaulan dunia juga, yaitu seperti kita sering dicemooh atau apa. Lalu makanya menurut Paus Fransiskus, kalau ini termasuk gereja yang sakit.
yang dan kita sebagai umat harus mengobati gereja yang sakit ini. Lalu yang terakhir adalah sikap kita sebagai umat atau salah satu anggota gereja, sebagai anggota gereja adalah kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, karena kita satu jalur, yaitu untuk kerajaan Allah. Selain itu kita juga harus saling menguatkan dan bekerja sama, baik dalam menghadapi masalah maupun berbuat baik kepada sesama, dan saling mengerti apa yang dirasakan sama satu dan yang lainnya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.